adik-adik, shalom. Selamat pagi. Kita ketemu lagi ya di ibadah sekolah minggu pada hari ini. Gimana? Sehat-sehat semuanya? Sehat ya? Mbak Biner berdoa semoga kalian semua sehat di rumah. Meskipun kita nggak bisa ketemu, masih dalam masa pandemi ini, tapi nggak apa-apa. Kita tetap harus bersuka cita. Kita tetap harus bersemangat supaya kita tetap sehat. Kita tetap memuji Tuhan dimanapun kita berada. Adik-adik, pagi ini kita melihat surya yang sangat bersinar. Apa itu surya? Matahari. Matahari yang bersinar pagi hari. Udah keluar rumah belum lihat pemandangan di luar rumah? Nah, kita mau ucap syukur karena kita sudah dibangunkan, kita dapat berkumpul bareng-bareng bersama beribadah di sekolah minggu pada hari ini. Oleh karena itu, kita mau menaikkan syukur kita dengan lagu Surya Bersinar. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih seribu pada Tuhan Allahmu. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Ya, kita patut bersyukur, kita patut bahagia karena kita dicintai oleh Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik, kita akan memulai sekolah minggu ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, kalau Engkau boleh memberkati kami, kalau Engkau boleh memberkati tidur kami semalam. Terima kasih juga kalau Engkau boleh mengumpulkan kami di ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kami akan memulai sekolah minggu ini, kiranya Engkau yang menyertai kami dari awal hingga akhirnya nanti. Dan ketika kami juga akan mendengarkan firman-Mu, kami akan mendengarkan cerita dari panggung boneka. Kiranya Tuhan memberkati mata, telinga, dan pikiran kami. Inilah doa dan seruan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, pada hari ini tadi Mbak Binar waktu berdoa ngomongin kalau kita mau dengerin panggung boneka. Siapa yang gak sabar mau mendengarkan panggung boneka? Pasti kita semua ya yang ada di rumah. Kita mau belajar tentang bagaimana cara mengucap syukur, bagaimana cara kita berteman dan bersahabat. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan cerita panggung boneka yang nantinya akan ada teman-teman Mbak Biner, kita mau menyanyikan Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku.
girangkanku, oh, dia girangkanku, oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Sekali lagi ya dari awal. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh, dia girangkanku, oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ya, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh, dia girangkanku. Kita harus bersukacita karena Tuhan ada untuk menyukakan hati kita. Oleh karena itu, adik-adik, kalau kita mau mendengarkan cerita Panggung Boneka nanti, kita juga harus bersukacita. Kita harus fokus sama cerita yang ada di Panggung Boneka nanti. Tapi sebelumnya kita mau mendengarkan dulu firman dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-15 yang demikian. Ucap syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Apa ya maksudnya? Nah, kita mau mendengarkan bersama-sama di Panggung Boneka. Ingat ya, dengerin dengan baik-baik. Selamat mendengarkan cerita Panggung Boneka. Musim hujan sebentar lagi tiba. Hutan akan menjadi lebih dingin dan lembab. Sementara persediaan makanan di hutan itu semakin menipis. Ditambah lagi, dalam waktu dekat mereka juga akan merayakan ulang tahun rimba. Mereka akan mengadakan pesta seperti tahun-tahun sebelumnya. Pada minggu siang itu, mereka mengadakan rapat di bawah pohon tempat tinggal Pipit. Mereka membahas tentang rimba mereka dan perayaan ulang tahun yang akan datang. Aku di sini saja. Kita kan harus menjaga jarak aman. Kita tetap harus melakukan protokol kesehatan. Ya, lagi pula kita kan hanya beberapa orang, jadi suara kita juga pasti bisa didengar. Tapi ngomong-ngomong, kita masih nunggu siapa ya ini? Halo, maaf. Aduh, menunggu aku ya tentunya ya. Aduh, tadi sepupuku Cita baru datang, jadi aku harus menemuinya dulu. Tidak apa-apa, tenang saja. Nah, kalau sudah lengkap, baiknya kita segera mulai. Kita akan membicarakan tentang rimba kita, dan khususnya pesta ulang tahun rimba yang akan datang. Aku usul, bagaimana kalau kita pergi ke utara? Kalau aku memanjat pohon tinggi, aku lihat di sana alam berwarna hijau dan luas. Pasti banyak makanan. Kalian tahu kan, kalau aku paling jago panjat pohon dan aku tidak takut meskipun pohon itu sangat tinggi. Iya, percaya. Kamu memang jago panjat, kawan. Tapi aku yang jago terbang. Tentu saja, itu karena aku tak punya sayap. Nah, Pipit, kalau kamu jago terbang, apakah pendapatmu Moncu itu benar menurutmu? Apakah di utara ada rimba yang melimpah makanan? Iya, pasti kamu sudah pernah menjelajah ke sana. Apakah di sana menyenangkan? Apakah tempat itu sangat jauh? Kalian tahu kan,
aku terlalu kuat. Aku tak terlalu kuat untuk berjalan jauh. Capek. Bagaimana coba? Tenang, Ciki, itu bisa kita bahas nanti. Yang penting kita pastikan tempat itu aman untuk kita di musim hujan dan melimpah makanan untuk pesta ulang tahun rimba. Bagaimana pendapatmu, Owl? Kamu sering terbang menjelajah angkasa, pasti kamu melihat akan alam lebih banyak dibanding kami. Aku tahu rimba kita ini semakin hari semakin sedikit tersedia makanan. Dan rumah kita juga terancam karena beberapa pohon tumbang ditebang. Tetapi untuk rencana pindah, apakah tidak sebaiknya kita timbang lagi? Apa yang perlu kita timbang lagi? Kita butuh makanan. Awal dan nanti kalau musim hujan tiba, kita akan kedinginan. Wah, itu mimpi buruk. Iya, sepertinya pindah rimba itu sudah menjadi pilihan paling bagus. Aku bisa membayangkan betapa kita akan tersiksa melingkupi sarang masing-masing tanpa persediaan makanan yang cukup. Bagaimana ini? Apa pertimbanganmu, Awal? Aku hanya berpikir, selama kita di sini, rimba kita telah menyediakan tempat yang aman, nyaman, dan melimpah makanan. Tetapi ketika sekarang makanan mulai menipis, pohon-pohon ditebang manusia, kita akan meninggalkannya. Apakah kita tidak kasihan pada rimba ini? Pohon-pohon itu membutuhkan kita juga. Kita harus menemani semampu kita. Kita tetap harus menaburkan biji-bijinya ke tanah agar tumbuh pohon baru. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita batal merayakan ulang tahun rimba untuk menghemat makanan. Hah? Kagak pesta? Tidak! Pesta setahun sekali mau digagalkan. Itu ide buruk. Mending kita ajak pindah. Bagi yang mau pindah. Kalau tidak mau pindah, ya tinggal di sini saja. Gitu aja kok repot. Jangan begitu, Monju. Kita semua adalah teman. Kita sudah bersama-sama sejak lama. Pasti ada jalan keluar. Aku hanya kasihan pada pohon-pohon ini. Apakah kita akan mencari enaknya saja? Saat rimba ini melimpah makanan, kita berpesta pura di sini. Saat makanan mulai menipis dan kitalah yang menghabiskan, kita mau meninggalkan dan pindah ke rimba lain? Aku tahu, Awal. Tapi apa yang harus kita lakukan untuk pesta nanti? Atau kita cari makanan tempat lain, lalu kita buat pesta di sini? Hidup kita di sini bukan hanya sampai pesta ulang tahun besok, tetapi kita masih akan di sini setelah pesta ulang tahun itu, kan? Nah, justru itu yang aku pikirkan. Setelah pesta ulang tahun, tak lama kemudian kita menghadapi musim hujan. Itu mengerikan sekali kalau persediaan makanan habis untuk pesta. Sementara pesta itu sayang sekali kalau harus digagalkan. Kamu punya usul, Awal? Kita harus mampu mengupayakan makanan sendiri. Hah? Caranya? Kita tanam bahan makanan. Kita akan membuat kebun sendiri. Kita kerjakan bersama-sama. Kurasa itu ide bagus. Aku bisa menggali tanah dengan cepat. Aku bisa terbang mencari biji-bijian. Aku bisa membantu dengan menanam biji-biji itu di dalam tanah. Heran deh. Mengapa sih suka menyusahkan diri? Akan butuh waktu berapa lama bisa memetik makanan itu? Sementara kalau kita pindah rimba, kita tinggal menikmati. Heran deh. Kalau rimba di sana makanannya mulai menipis dan pohon juga ditebangi, bagaimana, Monju? Ya elah, kita pindah lagi dari tempat. Pusing aku. Kamu mah enak ngomong gitu. Kamu nggak tahu capeknya bikin sarang. Capek tahu membangun sarang dari awal. Aku rasa ide Awal itu bagus.
Di samping kita tidak perlu untuk pindah-pindah, kita juga bisa menentukan makanan yang kita inginkan bersama. Aduh, aku jadi bingung. Mana yang lebih baik ya? Tenang Ciki, kita semua akan tolong-menolong, kita bekerja sama. Wah, kedengarannya menyenangkan. Nah, bagaimana kalau kita mulai merencanakan membuat kebun itu? Lalu pesta ulang tahun kita rayakan di kebun kita yang baru. Terserah kalian. Aku mau pindah saja. Dah. Jangan dong, kita kan teman. Tenang. Setiap kita yang tinggal di sini bebas menentukan pilihan. Jadi, kita akan mengerjakan semua pekerjaan dengan senang hati, bukan karena terpaksa. Jadi, bagaimana selanjutnya? Kalau mau bekerja cepat, kita tentukan di mana kita akan membuat kebun. Kita tentukan benih dan biji apa saja yang akan kita tanam. Baru nanti kita buka kebun, lalu bagi tugas dan membuat jadwal dalam mengurus kebun. Sebentar lagi musim hujan. Itu paling nyaman tinggal di rumah dan melimpah makanan. Mengapa harus susah-susah menggarap kebun sementara kita masih bisa mendapatkan makanan di tempat lain? Kalau kupikir sih usul awal bagus kok. Apakah kita tidak merasa lelah kalau harus berpindah rumah terus-menerus? Bukankah lebih menenangkan kalau kita itu menetap dan membangun tempat kita tinggal ini bersama-sama? Jangan dipaksa, sebaiknya kita lekas merancang pekerjaan. Tak usah menunggu lama, kita langsung pilih tempat sekarang juga dan kita garap bersama-sama. Di dekat rumahku ada tanah cukup lapang. Lagi pula, kalau di dekat rumahku, kan aku juga bisa membantu menjaganya. Usul yang bagus. Aku tidak ikut. Aku pulang saja. Selamat tinggal semuanya. Aduh, Moncu, jangan gitu dong. Mancu, tunggu dulu. Tidak apa-apa, jangan dipaksa. Mari kita rancang pekerjaan. Maka pada hari yang mereka tentukan, mereka sibuk menggarap tanah yang terletak tidak jauh dari rumah Ciki. Mereka mengumpulkan biji-bijian untuk ditanam. Mereka bergiliran menyiram dan merawat tanaman hingga biji-biji itu tumbuh. Berganti hari, minggu berganti minggu. Jerih payah mereka mulai menampakkan hasil. Penghuni rimba datang bersama-sama dan melihat hasil kebun mereka yang subur. Pohon-pohon yang mereka tanam sudah berbuah. Mereka gembira dan sibuk merancang pesta. Bagaimana kalau pesta ulang tahun rimba kita adakan di kebun ini? Tentu, itu usul yang bagus. Ya, kegembiraan kita pasti akan berlipat karena kita menikmati hasil jerih payah kita dalam cara ulang tahun rimba. Mengapa kamu tampak tidak bersemangat, Pipit? Aku kangen Monjo. Ngapain ya dia nekat pindah ninggalin kita? Kamu bisa mengundangnya di pesta ulang tahun kita? Tapi aku tidak tahu dia pindah kemana. Semoga kita bertemu dia sebelum pesta ulang tahun rimba kita ya. Pesta ulang tahun itu pun tiba. Mereka bergembira di tepi kebun. Tetapi sampai pesta itu berlangsung, Pipit tak juga kelihatan. Mereka terus menunggu Pipit. Rupanya Pipit datang bersama Moncu.
Kaki Moncu terluka. Dia berjalan tertatih-tatih. Aduh. Ada apa kakimu, Moncu? Ini Bani, pada hari aku meninggalkan kalian, aku berlari sangat cepat menuju hutan di utara sana. Ternyata itu tidak mudah. Aduh, aku kelelahan, lalu terjatuh. Aku malah kesulitan mencari makan, dan terutama aku sangat rindu kalian. Oh, kita juga merindukan Moncu. Tapi syukurlah kita sudah bertemu lagi. Mari kita bersama-sama berpesta. Maafkan aku ya teman-teman. Mulai hari ini aku akan rajin membantu kalian mengurus kebun. Sejak hari itu mereka bersama-sama lagi. Mereka mengurus kebun dengan gembira dan tidak takut lagi kehabisan makanan. Dan mereka mengatur persediaan makanan untuk persiapan menyambut musim hujan. Kita berpesta. Tarik sis. Aku disayang Tuhan, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Ulala. Yuk, nyanyi lagi di pesta kita. Ya adik-adik, gimana cerita panggung boneka tadi? Kita banyak ya hal-hal yang kita bisa pelajari dari panggung boneka tadi. Yang pertama apa adik-adik? Ya, yang pertama kita harus mengucap syukur atas segala alam semesta ini yang telah diberikan oleh Tuhan. Kita harus menjaga alam semesta ini supaya tetap terpelihara, baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, ataupun yang lainnya. Oke, dan yang kedua, kita diajarkan untuk terus berempati dengan teman ataupun dengan keluarga kita, supaya kita dibentuk rasa persaudaraan dan rasa kekeluargaan kita. Seperti tadi saat si Moncu pergi dari hutan, tapi dia tetap diterima kembali sama teman-temannya yang dari hutan rimba. Nah, begitu adik-adik cerita dari panggung boneka kita. Kita mau bersama-sama ya tutup di dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah yang telah Engkau berikan kepada hidup kami. Terima kasih pula karena kami telah mendengarkan cerita panggung boneka pada hari ini. Kiranya kami mengingat apa yang telah kami dengarkan tadi untuk kami senantiasa menjaga keutuhan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami juga akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau yang memberkati dan memelihara kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tadi di panggung boneka, di ceritanya itu dibilang kalau kita itu juga harus rukun satu dengan yang lainnya. Si Moncu sama teman-temannya rukun kan di dalam hutan rimba itu.
Oleh karena itu, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita mau menyanyikan Rukun Cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Oke, tunjukkan, saksikan. Tuhan meminta bukti bahwa kita akan menjaga kerukunan satu dengan yang lainnya. Ibadah sekolah minggu kita telah selesai, teman-teman, adik-adikku semuanya. Kiranya kita semua dapat melakukan firman Tuhan pada hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu-minggu selanjutnya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker kalau keluar-keluar, dan rajin cuci tangan. Oke? Dan juga berdoa supaya kehidupan kita kembali normal seperti biasanya, supaya kita bisa bebas ketemu sama teman-teman yang kita rindukan. Sampai jumpa.